asli Gatot Santoso, umur 68 tahun, tinggal di bawah tower TVRI Alas Malang, Kecamatan Singojuru. Kegiatan ya berkebun, ya beternak, ya kadang gambar kalau ada kesempatan gitu, gambar, lukis, buat kesibukan supaya nggak ngelamun. Ya bunga-bunga dirawat seadanya daripada ngelamun, lebih baik lihat bunga, kan cantik bunga soalnya, itu loh. Ya dolan, naik motor, biasanya keliling motor itu cuma tapal kuda aja, paling jauh ya Malang sama Jogja. Pakai motor tua, Ginter Mercy, yang penting nyampe kemana-mana. Mogok, gak apa-apa, justru nggak pernah mogok. Paling mogoknya kalau bensinnya habis itu aja. Masa kecil ya umumnya waktu itu seperti anak-anak kecil biasa, ya nakalnya anak-anak gitu. Jadi meningkat ke remaja, saya juga sekolah juga cuman sampai SLT aja. Itu masa-masa yang paling indah sebetulnya di masa remaja itu gitu. Ya banyak masalah juga. Jadi saya juga pernah jatuh ke dunia yang kurang sehat, ya. Entah itu zaman dulu istilahnya ganjais, atau kalau sekarang ada itu ekstasi. Itu zaman aku ekstasi itu dijual bebas karena obat kan juga, yang penting gelieng katanya gitu. Namanya masih apa, haus pujian mungkin ya waktu itu. Ya sebetulnya kurang baik juga, cuman tahu kalau nggak baik tapi dilakukan, itu masa mencari jati diri saya rasa gitu. Sekolah pernah di DO gara-gara itu, jadi kumpulnya sama anak-anak yang nggak bener memang sudah di sekolah, di rumah, di kampung. Nanti pergaulan tiap malam minggu pasti ada pesta di rumah-rumah gitu. Ya antara 17, 18 ya sampai 20-an lah. Itu masa yang paling kelam bagi saya. Ya memang harus berusaha, dengan saya harus keluar dari kota saya memang harus merubah, karena kalau saya tidak mau merubah, siapa lagi? Sampai saudara, orang tua juga khawatir bisa kerja enggak gitu. Saya harus memberi jawaban untuk keluarga dan orang tua saya bahwa saya bisa kerja. Akhirnya saya mengambil keputusan saya harus keluar dari area yang saya tinggali, termasuk pergaulan saya yang serba kecukupan lah. Ya beli narkoba itu kalau enggak uang cukup mana bisa gitu. Itu saya tinggalkan. Ya saya kerja ikut pabrik padi waktu itu. Ya biasa hidup nyaman, segalanya ada, akhirnya kerja di pabrik padi itu yang istilahnya dulu seleb, tapi seleb kecil. Nah, mulai dari situ, oh ternyata aku bisa cari duit gitu. Nah, dengan duit itu aku harus merubah sikap gitu. Nah, di situ merasakan lagi pergaulan yang ya bisnis lah. Cukup juga memberi saya pelajaran bahwa kerja itu yang penting teman pasti dapat hasil. Dan saya kembali lagi mencari Tuhan waktu itu, ikut-ikut ke gereja lagi,
pelan-pelan ke gereja. Tiap minggu saya usahakan kalau ada ibadat-ibadat hari-hari besar saya ke gereja. Titik tenang itu waktu aku kerja terus ketemu perempuan yang jadi istri saya selama ini. Ya, cuman sayangnya beda agama, tapi saya pikir yang menikah itu bukan agamanya. Jadi saya tetap menikahi dia sesuai dengan agama dia. Akhirnya aku minta izin sama istri saya balik ke gereja boleh, enggak apa-apa. Jadi akhirnya aku ikut pelajaran, ya cuman sebentar sebetulnya. Karena pelajaran yang saya terima waktu sekolah sudah cukup katanya, jadi aku terus dibaptis gitu. Jadi aku terus jadi anak Tuhan, untuk sementara anak Tuhan saya bilang, karena saya sudah berbalik dari segalanya. Dengan aku bisa berumah tangga itu orang tua dan saudara-saudaraku jadi seneng, ternyata bisa kerja gitu. Nek dulu lihat masih mudanya kayak gitu, kok sekarang bisa kerja. Puji Tuhan, aku kerja gitu. Terus berkeluarga. Semua usaha itu kalau kita tekuni dan peroleh dukungan dari keluarga, itu pasti ada hasilnya. Dan keuntungannya ternyata lebih nyaman, tidur bisa agak sore, pagi sudah bangun. Yang penting prinsip aku nggak boleh punya hutang. Prinsip aku kemarin itu sudah lewat, yang penting hari ini, esok itu urusan Allah. Jadi aku nggak berani membuat cita-cita terlalu tinggi, nggak berani. Karena jika aku terlalu tinggi bercita-cita, nggak tercapai, aku akan menghujat Allah kan. Jadi ya biar berjalan seperti apa adanya. Dan sampai hari ini juga saya ya nggak pernah kekurangan lah. Jadi Allah itu benar-benar kasih sama saya. Kita kadang punya agama tapi kita nggak bertuhan, ada. Jadi saya memilih pertama kali itu saya harus bertuhan, bersandar kepada Tuhan. Itu karena saya lihat orang-orang yang beragama perilakunya nggak menunjukkan mereka bertuhan. Itulah kesombongan manusia. Jadi saya nggak ingin seperti mereka. Saya inginnya itu meskipun kecil saya bisa berbagi atau bermanfaat bagi sekitar saya atau orang-orang yang memang membutuhkan. Dengan tidak disadari saya pernah mencobai Tuhan. Pertama kali saya memutuskan berhenti kerja itu karena segala sesuatu saya peroleh dengan amat mudah sekali. Apa kira-kira saya kalau nggak punya uang masih dicukupi sama Tuhan gitu ya. Itu terus saya memutuskan kembali ke desa. Ya sebetulnya juga nggak tega lihat anak-anak ya, tapi pikiran saya kalau saya tetap di kota, pergaulan anak saya yang saya pikir, karena biar nggak seperti saya gitu. Seseorang bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik dan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Jangan biarkan masa lalu mengacaukan masa depanmu. Pengharapan bukan tentang menghapus kesalahan dari dosa, tetapi tentang mengubah menjadi pelajaran berharga. Tuhan selalu siap memberi kesempatan kedua. Percayalah, mulai langkah baru dengan hati yang terbuka dan penuh kasih. Utamakan, buang keinginan pribadi atau egois, kita sertakan penyertaan Allah. Itu yang nomor satu.